Hasruya, dan tetap dipandu oleh moderator kita, Saudara Ilhan Falanjila Prasetyo. Untuk itu, kepada yang bertugas dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Master of Ceremony atas kesempatan yang diberikan. Baiklah teman-teman sekalian, izinkan saya selaku moderator untuk membuka kembali sesi pada siang hari ini. Sesi selanjutnya, sesi praktik aplikasi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Mazul. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih, Han. Oke, lanjut aja. Sekarang kita sesi praktek mencoba aplikasi SAP 2000 dengan tema bikin jembatan KCI Pelangkung tahun kemarin. Terus kelihatan kan? Oke, tentu langkah pertama yang bisa kalian lakuin eh, buat analisis SAP-nya itu kalian buka dulu aja aplikasi SAP-nya sekarang. Aku tungguin selama ya 3 menit lah maksimal. Nih, SAP 2000. Nanti interface-nya bakal kayak gini. Kosongan, putih. Aku tunggu sampai menit ke 18 ya. Soalnya buka SAP juga kadang lama kok. Gimana? Sudah dibuka? Sekarang menit ke 17. Ayo, satu peserta wis respon aku. Udah dibuka apa belum? Bisa chat aja. Gak usah ngomong gak apa-apa. Ada yang kesusahan buat buka aplikasinya kah, teman-teman? Ya, bilang aja kalau usaha juga gak apa-apa. Nanti dibantu kok. Oke wis ya, udah menit ke 18. Buat mempersingkat, kayaknya kurasa udah semua sih harusnya. Karena buka SAP ya kurang lebih 1 sampai 2 menitan lah. Oke, lanjut. Nah, langkah selanjutnya setelah dibuka bisa kalian pencet new model karena bikin model baru dari nol. Terus kalian perhatiin unitnya itu kalian mau pakai apa. Kalau aku kalau dari aku pakai kilogram per milimeter aja dulu. Nanti bisa diganti-ganti lagi kok. Setelah itu default material pakai US saja. Karena FEI for information kalau standar SNI kita tuh ngikut sama standar nasionalnya milik Amerika. Jadi setiap Amerika ngiris standar baru, kita juga kadang ikut bikin SNI baru gitu. Nah, selanjutnya lanjut ke di sini ada berbagai macam pilihan sih. Ada yang grid only, beam, 2D truss, 3D truss dan lain-lain. Kalau aku biasanya itu blank karena apa? Nanti kita bakal bikin grid sendiri yang ikutin grid yang default ataupun bikin dari template ini. Dipilih blank aja dulu. Nah, udah nanti kayak gini pasti bentukannya. Setelah dipilih blank, jangan lupa save dulu dengan neken Ctrl S. Nah,
sampai keluar kayak gini. Nanti cari direktori atau lokasi penyimpanan file sub kalian. Semisal aku mau naruh di folder baru. Aku beri judul aja pelatihan sub 2000 immersif. Taruh di sini. Langsung aja beri nama file sub kalian. Namanya sub 2000 gitu guys. Bebas sih mau namain apa. Kenapa kok harus satu folder? Karena ya mesti ada file teman-temannya yang ikut juga. Jadi setiap kalian ganti file atau save as itu pastiin satu folder juga. Save. Setelah di save, berarti file save kalian udah di save. Berarti kalian bisa lanjutin. Langkah selanjutnya sebenarnya bisa langsung define material. Cuman karena kita mau nampilin dulu Tor kemarin itu gimana peraturan jembatannya, geometri jembatan gimana, akhirnya sekarang kita bikin grid dulu aja. Ini di tempat kosong ini klik kanan, terus edit grid data. Nah, di sini langsung aja ke modify atau show. Bakal keluar kayak gini. Ini ada 3 grid yang bisa di define. Ada grid X atau di koordinat X, ada grid Y atau di koordinat Y dan juga Z. X, Y, Z ini apa? X itu dia itu arah ke samping horizontal, Y itu arah ke sana atau arah vertikal atau arah horizontal ke sumbu satunya lagi. Terus Z itu arah ke atas atau sumbu ke atas. Ibaratnya X ini depan, Y ini ke samping, Z ini ke atas gitu. Oke, buat gridnya seberapa-berapa kita lihat dulu. Aku udah bikin catatan di Notepad. Nah, di sini bisa kalian lihat buat gridnya itu grid X. Ini udah aku pasin seperti gridku grid di jembatanku KJI tahun lalu. Jadi yang pertama kita bikin dulu grid X-nya itu dengan total 10 grid. Jadi ini ada dua cara buat nge-define gridnya. Ada cara ordinate sama spacing. Kalau cara ordinate ini aku pakai selama ini. Jadi dia itu kayak ngurutin dari nol, terus dia itu ngakumulasiin jumlah jarak dari nol itu. Jadi misal jarak kan grid 0 ke 1 880, jarak ke satu grid 1 ke grid 2 dia harus 880 ditambah jarak yang ingin kamu define berapa. Kalau spacing dia cuman ngedefine jarak dari misal jarak dari grid ke 0 ke 1 itu 800. Nah, nanti grid 1 ke 2 kamu nggak perlu ngetambahin jarak 880 ini, kamu tinggal define aja jarak dari 1 2 ini berapa gitu. Itu kalau pilih opsi spacing. Di sini aku pilih opsi ordinate aja karena aku siapinnya pakai ordinate. Langsung aja define sebanyak 10 ID. Bikin aja nggak apa-apa. Begini terus ini dia otomatis. Nah, setelah itu ini lebih sulit lagi sebentar. Aku tak satu set. Guys. Nah, gini lebih enak. Buat gridnya tadi kita balik ke grid lagi. Nah, loh, hilang. Nah, kita define ulang lagi berarti. Nah, setelah itu, setelah kita define sebanyak 10 grid, kita taruh ordinatnya. Mulai dari grid pertama 0, sesuai yang ini ya, yang aku blok ini ya, sebentar. Nah, ini. Grid kedua, kita ketik 880. Grade ketiga kita kita ketik 1620. Ini dalam 1 mm ya karena kita tadi pilihnya milimeter. Tadi kalian harus pastiin juga di sini nih sama dengan yang kalian mau. Misal kalian mau define-nya dengan satuan meter atau yang lain sentimeter gitu.
pasti juga di sini satuannya sama tulisannya. Jangan sampai ini beda karena itu bakal bikin jembatan kalian panjang banget kalau misal senti atau meter. Terus 1830 di grid kelima 187,2,5 di grid 6 salah salah. Oh iya, ini 11 grid. Maaf ya, karena ini mulai dari nol. Jadi ini gridnya nambah satu lagi, 11. Oke, jadi nomor 6 ini berarti nomor 5. Kayak gini, gini, gini. Kita ganti ya, grid jadi ini. Sesuai sama yang di samping. Nah, gini sama enak. Sekarang grid kelima, 2000. Grid keenam, 2127,5. Grade ke-7 2170, grade ke-8 2380, grade ke-9 3120, grade ke-4 grade ke terakhir atau yang ke-10 4000. Nah, udah buat X-nya. Sekarang buat yang grade Y. Oke, kurang nolnya. Maaf. Nah, sekarang masuk ke grade Y, grade ke arah samping. Kita tambahin 2 grid aja karena ini buat ngedefend lebar si jembatannya. Untuk di Tor kemarin itu mengisyaratkan lebar jembatan dalam kedalaman 600 mm. Harus 600 mm. Jadi nggak boleh kurang dari 600 mm. Jadi akhirnya karena rencana aku pakai profil 40-40, aku lebihin masing-masing 20 di sisi kiri dan 20 di sisi kanan. Jadi sekarang gridnya 640. Langsung aja di sini 640. Setelah itu grade Z atau grade ketinggian yang di sini. Nah, ini define aja sesuai ini. Ini grade ketinggian ini sebenarnya bisa kalian dapetin setelah kalian optimasi sih. Jadi kalian harus coba-coba ketinggian tertentu buat jembatan kalian dan cari yang mana optimal gitu. Jadi mana yang optimal. Di sini kita pakai huruf aja biar beda. Nah, oh ya ini harusnya agak urut ya. Jangan ikutin ini. Ikutin aku aja. Ini 0, 336,36, 610, dan 660. Wes. Nah, terus kalian juga bisa edit bubble size. Bubble size ini dia itu kalau kalian baca denah kalian pasti tahu ada kayak bulet-buletan itu buat ngasih kode ini grade A, grade B, grade C. Nah, itu buat ngatur si ukuran itu. Ini kan kalau kalian lihat previewnya terlalu besar si bubble size-nya. Kecilin aja, misal langsung kecilin jadi 200. Masih kegedean. Coba langsung 100. Masih kegedean karena ini masih tabrakan. Coba buat 60 lah. Nah, oke, udah mulai oke nih. 50 berarti dia oke. Nah, dia oke. Nah, setelah kalian bikin, langsung oke. Oke, udah ke save grid-nya. Aku tak masuk lagi ya buat nunjukin sesuatu. Jadi kan aku kan tadi kan pakai yang cara ordinate. Kalau kalian mau lihat cara spacing itu bedanya apa, tekan aja langsung spacing di sini. Tek. Oh. Nah, beda kan angkanya karena dia itu nunjukin kalau jarak-jarak antar grade-nya itu seperti ini. Jadi jarak antar grade 0 dan ke 1 880, jarak antar grade 1 ke 2 740 gitu. Nah, aku tunjukin gambarnya sebentar. Hmm, 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 hmm.
Nah, gambar kekuatan aku terlalu bawah. Nah, hmm. Kalau kalian lihat dia sama persis dengan angka ketika kita kasih menu spacing. Yang pertama, jarak dari grid. Nolingnya anggap ini satu aja gitu. 880, terus 740, terus 210, terus Mas itu beda 42,5 sama 127,5. Coba kamu tambah, dia pasti sama. Empat ini kamu tambah, kamu jumlah empat ini. Kenapa tak bedain? Karena ini aku buat grid bantuan pas pembebanan nanti gitu. Jadi pastiin juga, bisa pastiin juga melalui metode spacing bahwa spacing yang telah kalian, bahwa grid yang telah kalian define pakai metode horizontal tadi udah bener apa enggak gitu. Nah ini udah bener semua, mulai dari panjangnya, terus lebar jembatannya kan 600. Kalau ASKAS pakai 640, buat tingginya juga udah bener. Nah, oh ini masih, ya ini udah bener. Oh, 660. Karena tinggi 660 itu asnya kalau di total sama di bolonya dia pasti 700 dari tepi bawah ke tepi atas. Gitulah gampangnya kalau udah bener. Aku lanjut. Ya udah, sekarang ke pemodelan. Nah, nantinya bentuknya kayak gini untuk grupnya. Itu kalian langsung ke material. Jadi kan udah aku bilang di materi pertama tadi, SAP ini materialnya bisa apa saja, mulai dari besi, beton, terus habis itu bisa juga kayu. Nah, tergantung kalian define material itu maunya apa. Kalau di pelatihan ini kita define besi materialnya. Kita add new material, terus pilih user karena kita mau define sendiri. Material tag-nya kita akan define steel atau baja, terus oke. Nah, wes selesai akan keluar seperti ini. Kita namain dulu material name-nya. Kita ganti pakai BJ37 sesuai dengan material yang kita pakai yang di sini. Yang aku blok. Terus, nah ini kalian harus awas. Pas di material ini unitnya juga sebenar. Di weight per unit volume mau pakai satuannya itu kilogram per meter kubik. Jadi ini harus pakai kilogram per meter. Nih, pakai kilogram per meter. Terus kita ketik 7850 sesuai sama yang di sini. Terus untuk modulus elastisitas atau E. Nah, ini satuannya MPa selama ini kalau kalian di materi-materi perkuliahan. Jadi MPa itu sama dengan Newton milimeter. Jadi ganti aja ke Newton milimeter, baru ganti E-nya berapa. Di sini E-nya 200.000 karena emang baja segitu E-nya. Terus untuk FYFU-nya, karena ini BC37, dia di FY-nya itu 240 MPa, di FU-nya 370, 370. Setelah selesai, oke. Nah, udah nih define materialnya. Tapi jangan lupa juga kan di jembatan nanti selain ada material besi, ada juga material seling. Jadi sekarang define material seling dulu. Kita add new material lagi, atau bisa juga dengan cara langsung copy. Karena kan material seling kan sama. Dia terbuat dari besi atau baja. Langsung aja dari BJ37 ini kita add copy of material. Nah, jadi terserah kalian namain aja sama kayak materialnya seling gitu, seling baja. Nah, untuk berat jenisnya bisa dibilang sama, bikin sama aja apa-apa. Terus habis itu elastisnya 200.000 juga buat sama. Nah, untuk FIFU-nya di sini beda. Di sini tergantung dari spesifikasi dari produk yang kalian pakai. Nah, di sini
FY-nya itu menurut spesifikasi produk yang aku pakai kemarin itu FY-nya 200 megapascal atau MPa. FU-nya 500. Eh, FU-nya 500. Ini sama juga FY-nya 200, FU-nya 500. Udah selesai sampai sini, tinggal tekan oke aja sekarang. Oh ya, ada satu juga. Warnanya bisa juga kalian bedakan di sini. Tadi kan kuning. Sekarang beli warna hijau aja nggak apa-apa. Oke. Terus setelah semua pastiin juga semua material yang kalian pakai udah ke define. Kan kita pakai dua ini. Dua ini jika udah ya langsung oke aja. Material udah. Sekarang kita masuk ke profil yang kita pakai. Nah, yang pertama kita akan define profil utama kita yaitu profil hollow box. Nah, di sini kita tekan define ini, section properties, frame section, add new property. Terus kita tentuin kita mau apa ya, material yang kita mau pakai buat profil itu apa. Di sini ada pilihan steel, bolt up steel, concrete, aluminium, cold form, dan lain-lain. Kalau steel ini ya baja pada umumnya. Kalau bolt up steel ini dia itu baja tapi profilnya itu dibuat dengan las. Jadi kayak dia nyatuin beberapa profil umum pada umumnya tapi dibuat dengan las. Terus ada konkrit nih beton. Aluminium ini besi tapi aluminium. Jelas mutunya beda. Confirm ini baja ringan. Kalau kalian lihat di atap buat modeling di SAP. Dan ini juga ada peraturan sendiri. Gak pakai peraturan SNI yang sama dengan baja KCI. Kan kalau KCI kan pakai 17/9. Kalau platform dia itu pakai SND berapa ya lupa gue pokoknya ada sendiri lah kalian lihat aja di Google. Kita lanjut balik lagi ke steel, kita pilih profil yang kita pakai. Misal di sini tak pakai profil tube karena aku pakai profil tube atau hollow kotak tube. Nah, namain dulu profilnya ukurannya berapa. Di sini ya profilnya ya, bisa kalian lihat yang aku blok profil ini. Nah, di sini aku namain box 40 kali 40 kali 2. Nah, offset depth-nya sesuai dengan namanya 40 mm. Terus offset width-nya sesuai dengan namanya juga 40 mm. Flank thickness di bagian sayap atau bagian sini 42 mm. Flank thickness di bagian badan terus sini 2 mm. Sudah selesai. Jangan lupa material diganti sesuai material yang kalian define tadi. Kita pakai besi DK7 di sini. Salah. Nah, ini. Terus sudah selesai, kita oke. Kita tambahkan lagi profil kedua itu yang 1,5 mm. Langsung kita add copy dulu. Nah, kita bikin 40 sama 40. Namanya ganti dulu, jangan lupa namanya. 1,5. Nah, di sini sebenarnya dulu aku pas KJI itu di event profil ini itu 1,4 bukan 1,5. Kenapa? Karena kalau kalian ke pasaran, profil itu ada yang namanya profil banci atau profil bohongan kasarannya. Apa itu profil banci atau bohongan? Jadi di list materialnya itu, di list profilnya itu tertulis 40 kali 40 kali 1,5 mm. Tapi pas diukur, dia tuh nggak sampai 1,5 mm tebalnya, cuma 1,4. Nah itu kalian harus juga bisa pastiin sih tebal profil itu berapa. Tapi nanti di beberapa list daftar profil juga ada kok tebal aktualnya berapa gitu. Nah, ini aku pakai 1,4 karena kemarin emang tebalnya 1,4 bukan 1,5. Cuma namanya aja yang 1,5 gitu. Jadi nama 1,5 ini aku tulis di proposal, 1,4 aku buat di SAP. Setelah kelar ya udah langsung oke aja. Terus yang terakhir profil strip. Profil strip ini langsung aja add copy of property. Salah deh, ini buat box. Kita harus define baru karena dia bentukannya beda. Kita add new. Nah, di sini kan nggak ada profil steel yang dia tuh bentuknya kayak baja pipih gitu.
Adanya kayak kotak pejal penuh gini. Nah, pakai ini aja nggak apa-apa, karena sama aja kalau di APP. Kita bikin ini, kita tekan, kita namain strip 20 kali 2. Jadi untuk depth-nya atau kedalamannya atau tingginya itu 20 mm. Lebar ini sebagai, oh kebalik, width-nya ini dia itu 20, depth-nya 2. Cek, cek. Oh, ya bener tadi. Ini tuh sumbunya 2 yang atas, 3 yang ke samping. Berarti depth-nya ini bener bener 2. Eh, depth-nya ini bener 20, width-nya ya bener 2. Nah, nah harusnya kayak gini nanti profil stripnya. Terus pilih BC37 sama kayak tadi. Setelah selesai langsung aja oke. Kita selesai, oke lagi. Yes. Profil sudah, material sudah, grade sudah. Kita lanjut ke kita lanjut ke profil satunya lagi. Kan kita juga ada elemen sling atau kabel baja. Nah, kita lanjut ke define section yang kabel section. Di sini kita akan define kabelnya. Kita klik add new section, kita namain seling baja sesuai diameternya 6 mm. Atau kasih D juga biar dia nandain diameter. Materialnya sesuai yang di define tadi pakai seling baja. Terus di sini ada dua pilihan. Ada yang define kalian pakai area penampang si kabelnya atau luas lingkarannya. Ada juga yang langsung diameter aja cukup. Kita pakai 6. Ya, dia otomatis ikut nih. Coba lihat ya, ini kan 600 ini defaultnya. Kita klik ini sebagai dia ganti tulis. Nah, dia ikut. Jadi dia nunjukin luas penampang kabel berdiameter 6 mm itu sebesar 28,2743 mm persegi. Gitu. Nah, setelah itu di unit, ya ini buat input tadi lah. Pastiin juga ini sama dengan yang mau kalian define. Terus langsung oke aja, nggak apa-apa. Klik oke. Terus klik oke. Nah, sekarang sudah selesai terkait define-define-nya. Sekarang kita lanjut ke pemodelan. Nah, di pemodelan ini, aku bakal pakai dua view yang berbeda buat ngebantu aku modeling. View yang kiri ini aku pakein view XZ buat horizontal. View ini aku pakein 3D, ngelihat progres aku secara 3 dimensi. Ini bisa kalian ganti ke POV isometri biar lebih bagus. Nah, buat modeling langsung aja klik yang di pinggir ini, namanya draw frame atau cable, atau pindah ke toolbar draw, cari draw frame cable, sama aja. Mau kalian langsung ke sini nggak apa-apa, mau ke ini juga nggak apa-apa. Ke sini, properties of object, kita pilih dulu kita mau bikin profil atau elemen lurusan atau curved. Kita pakai lurusan aja. Terus kita mau define mana dulu? Kita mau define bottom port dulu aja yang gampang-gampang, lurusan. Pakai yang 1,5. Nah, define di sini. Tek, 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 tek. Terus di situ tek. Nah, di sini kan tengah ini tengah ini kan titik tengahnya. Nah, kita langsung aja ke sini, nggak perlu ke tengah-tengah ini gitu. Karena kalau aku mereka J itu tengah-tengah ini gak ada sambungan aku buat karena sambungan itu selalu tempat titik terlemah dari sebuah struktur. Jadi sebisa mungkin kalian nanti pas desain jembatan tengah ini jangan diberi sambungan. Dia benar-benar pure lurus gitu. Ataupun sambungannya itu cuma sambungan buat ke yang tie cord ini. Jadi gak masalah. Nah sudah. Sekarang kita bisa langsung modeling bagian sisi sebelahnya atau sisi kirinya. Tapi ini aku akan ajarin kalian cara cepetnya aja. Setelah modeling ini kita langsung modeling pelengkung aja nggak apa-apa. Di kita ketik profil yang kita pakai buat pelengkung di 42, terus kita taruh sesuai yang mau kita.
di sini, terus habis itu di sini, yes, ya. Oke nih, di sini, habis itu di sini, setelah itu di sini dan di sini. Wes, sebentar. Kayak ada yang salah ini. Oh iya salah. Aku juga lupa rek. Sorry rek. Nah, ini yang salah. Dia sampai sini aja. Nah, segini, 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 segini. Nah, ini udah bener. Seperti jembatan yang tahun kemarin menjuarai KJI Pelanggo. Ya. Setelah itu kita bikin selingnya. Nah, selingnya kita langsung aja tekan yang di line object type ini ke kabel. Terus kita klik profil yang udah kita define aja langsung di sini. Tak, tak. Nah, kan keluar gini kan. Nah, ini apa? Ini nih bisa buat kalian tentuin. Di SAP itu ada berbagai macam tipe. Ada berbagai macam tipe kabel yang bisa kalian tentuin. Di sini, coba kita klik ya. Tak. Nah, ada banyak nih. Ada underformat length dan bla 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 bla. Nah, ini tuh setelah aku cari tahu, masing-masing menu ini dia itu merepresentasikan fisik si kabelnya itu. Kalau di KJ ini aku pakai underformat length karena aku desain kabelnya itu biar apa ya? Kabelnya itu nahan lurus terus sesuai dengan panjangnya dan dia bisa meler sesuai dengan LV-nya. Nah, kalau yang lain-lain ini ada beberapa menu yang setahuku itu dibuat kayak semisal kalau kalian tahu jembatan suspensi atau jembatan kayak Golden Gate Bridge itu kan dia ada kabel yang melengkung di atas itu. Yang kayak background kita nih. Nah, ini background VBG kita pelatihan ini dia kan jembatan suspensi. Nah itu dia bukan pakai underformat link, dia pakai tipe yang lain buat desain kabel yang melengkung itu. Nah itu ada sendiri. Bisa kalian baca lebih lanjut, cari artikel-artikelnya buat menu-menu ini. Kalau di sini kita pakai underformat link aja. Terus di sini aja line object meshing, ada pilihan keep as single object, break into multiple, unequal, and break into multiple object with equal. Nah, ini kita pencet keep as single object karena kita mau kabelnya ini jadi satu aja semua. Kalau break into multiple ini bisa kalian pecah kabelnya menjadi beberapa segmen. Bisa kalian pecah jadi dua segmen. Ya, ini tinggal klik dua gitu. Nah, ini karena kita kabelnya satu dan panjang, keep as single object aja. Setelah itu langsung oke. Nah, setelah itu hal yang sama kita lakukan juga ke sini. Ini juga sama. Nah, udah selesai. Sebenarnya belum selesai karena kabel ini belum aku define, tapi kita bakal cari lakuin cara cepatnya dengan cara mirror atau cermin. Nah, kita blok dulu semua kabel yang udah kita define. Setelah itu kita kontrol R akan keluar replicate kayak gini. Setelah itu kita tekan menu mirror. Kita lihat dulu kita mau mirrornya about plan apa. Tapi kalau mau cara gampangnya langsung aja pick to point on model. Di sini kita pakai N3D, kita mau copy ke arah sana. Jadi kita ambil garis bantunya di sini. Sini sampai sini. Nah, udah keluar. Ini titik plan kita nge-mirror. Terus kita apply. Tek. Nah, sekarang udah keluar full kabel yang kita buat. Loh. Tanpa perlu buat tiga kabel kita udah bikin tiga kabel sisaan tadi gitu. Dengan cara mirroring. Nah, setelah itu ini jangan di X dulu ya karena ini bakal berguna buat yang satunya lagi ini. Sekarang kita bikin bagian sisi kanan udah selesai nih. Kita lihat 3D. Kita bikin bagian yang di kiri. Kan belum sama sekali nih. Gak usah bikin kayak tadi lama-lamain kan. Langsung aja blok semua gini.
Terus habis itu kita tekan linear. Kan kita sebenarnya punya dua cara, mau mirroring atau linear copy. Kalau mau mirroring ya nanti kalian harus tekan asnya garis ini berapa, terus kita lurusin ke sini. Kalau linear copy ya langsung aja kita define jarak ke, kan ini kan jarak ke Y, ke sumbu Y. Kita define mau copy itu berapa. Jadi kan tadi kita define grid-nya kan 640 jarak as to as. Kita ketik 640. Setelah selesai langsung aja apply. Eh, Duar. Loh, muncul di sebelah kirinya sekarang tanpa bikin kayak tadi lagi ya. Jadi kan lebih singkat waktunya kalian modeling. Jadi lebih banyak waktu yang bisa kalian buat lagi buat cari model nanti itu. Nah, setelah gini kalian bisa lihat di sini kayak gridnya ini kan kayak bikin repot gitu ngeliat garis-garis banyak gitu kan. Aku sendiri ngeliat grid sebanyak ini itu udah ngerasa wah ini wis males sih garai modeling sub males grid kayak ini. Langsung aja di 3D-nya kita tekan Ctrl D buat ngilangin gridnya. Tek, loh hilang. Dan ini kita gak perlu grid gak apa-apa karena kan kita kan gak ada bracing silang, kita adanya bracing atau tie beam yang di tengah bentang aja, jadi gak perlu ada grid juga gak apa-apa gitu. Nah, setelah itu kita ini silang aja gak apa-apa karena udah gak butuh lagi. Kita lanjutin ke bagian 3D-nya sekarang. Ini tak besarin sih, tak geser ya. Lebih gede. Nah, sekarang kita bikin yang tie beam-nya atau balok pengikat. Kita bikin mulai dari ujung kiri ya, yang ujung nolnya ini. Kita pilih strike frame, terus kita pilih strip, karena kita pakai strip. Nah, kita define kayak gini. Tek, ini, gini, terus gini, terus gini. Wes. Oh ya, ini juga lupa saya. Eh, salah deh. Sik, sik. Aku udah desain cepat aku deh, barek. Cek. Kita lihat desain jembatannya dulu. Benernya gimana? Biar nanti nggak salah pas modeling. Oh ya, buat bracingnya kayak gini. Ini bawah satu, bawah dua, bawah tiga. Ini atas satu, atas dua. Ini bawah empat, bawah lima, bawah enam. Jadi di bagian bawah yang sebelah sini, itu gak ada bracingnya. Nah, kalian lihat di sini gak ada sambungan buat bracing. Jadi adanya buat tiga ini aja. Wes, berarti bener kayak tadi ya. Berarti ini dihapus karena ini nggak ada. Wes. Nah, ini bisa kalian pakai mirror tadi. Misal kalian mau pakai cara mirror tadi lagi nggak apa-apa karena ini juga bisa dikopilat asnya. Tapi ini aku pakai cara gambar aja. Soalnya udah aku silang tadi. Nah, ini masih tak sisain satu di tengah yang belum aku bikin karena kita mau pakaiin besi yang beda sama cara juga agak beda sama yang tadi. Kan kalau cara yang barusan kan dia itu neken-neken apa ya, klik-klik buat gambar profilnya itu di pertemuan antar profil. Sedangkan kalau kalian pengen seperti kayak AutoCAD gitu ada midpoint di tengah-tengah bentang, di sini belum bisa. Kenapa? Karena kalian belum aktifin fitur ini. Ada fitur namanya itu end and midpoint. Nah, ini fitur ini buat ngaktifin midpoint di tengah-tengah bentang. Kalian tekan ini, tek. Jadi kalian nggak perlu bikin grid di tengah. Udah ada midpoint di sini. Nah, midpoint. Midpoint ini menandakan bahwa ini di tengah-tengah, tepat di tengah-tengah bentang si profil yang mau kalian gambar. Kan profil ini nih. Nah, ini berarti midpointnya di sini gitu. Nah, kita gambar. Jangan lupa, karena di tengah bentang ini nggak pakai strip, tapi pakainya yang 1,5 atau 1,4 tadi. Kita klik aja langsung, gini. Salah. Nah, gini. Wes, selesai. Wes, selesai modeling.
jembatannya. Nah, setelah selesai, bisa kalian lihat dulu 3D-nya, apakah udah sesuai yang kalian harapkan apa belum. Caranya, Ctrl W, nanti keluar tabel display option ataupun display option. Ke general option, ini ganti ke extrude, terus tekan apply. Boom. Nah, ini bakal keluar bentuk 3D dari profil yang kalian pakai. Ini aku pakai box sama strip di sini. Ini aku pakai strip di sini. Ini aku pakai box di sini gitu. Nah, udah selesai. Berarti kita ganti ke standar lagi. Ini warnanya biru semua karena material baja itu aku warnain biru. Buat ganti warna, tinggal pilih aja ke section. Karena section ini bedain warna menurut profil. Kita tekan apply. Nah, warnanya bakal beda sesuai profil yang kita pakai gitu. Hijau ini mewakili profil 1,5, hitam ini mewakili profil 2 milimeter, hitam ini juga mewakili si kabel, kuning ini mewakili strip gitu. Setelah kelar modeling, ini ini silang aja. Jangan lupa kita taruh tumpuan juga karena kalau kalian nggak naruh tumpuan jembatan kalian terbang nanti. Aku pernah soalnya dulu pas pertama kali main SAP, pas tak run jembatanku kok hilang, ternyata terbang karena aku lupa sen tumpuan. Nah, kalian jangan lupa, kalian tekan di ujung-ujung sini sama sini. Kalau menurut KJI kemarin tuh tumpuannya sendi sama roll, jadi di sini kita pakai tumpuan sendi. Kita pilih ini, terus habis itu kita ke assign, ke join, ke restrain, kita assign yang ini, yang tumpuan sendi. Terus apply. Nah, udah keluar kayak gini berarti tumpuannya udah ke model. Terus yang isi ini kita assign tumpuan roll. Tinggal kayak gini aja, select masuk sini. Terus kita tekan roll, terus apply. Nah, ini kalau yang dua tumpuan sisa ini yang samping kanan pojok kanan sendiri ini tumpuan bebas alias tanpa tumpuan. Kalau ini dia tumpuan jepit karena dia kelok di semua translasi dan juga rotasi. Translasi ini apa, Mas? Apa, Bang? Nah, translasi ini itu dia tuh arah gaya. Kalau satu ini nunjukin arah gaya dari atas ke bawah. Dua nunjukin arah gaya ke samping. Tiga nunjukin arah gaya ke atas pas samping ya. Samalah pokoknya. Nah, intinya kalau yang roll ini dia cuma oh salah berarti tiga ini arah gaya ke atas. Jadi dia tuh sumbu Z karena kalau kalian di materi kuliah kan sendi roll kan cuma nahan reaksi vertikal dari atas, gak nahan ke samping karena samping dia bakal ngikut muter rollnya. Nah kalau sendi dia nahan juga translasi ke samping kanan kiri dan juga depan belakang. Berarti kalau translasi dua dan satu ini dia tuh yang satu arah depan dan belakang, yang keduanya arah samping kanan dan samping kiri gitu horizontalnya. Kalau jepit dia jepit rotasi juga, jadi dia nggak akan muter si elemennya gitu. Nah, kelar nih modelingnya. Sekarang tahap terakhir yaitu pembebanan. Nah, kita masuk ke tahap pembebanan, kita hitung dulu bebannya sebelum masuk ke beban. Kalau di KCI kemarin, bebannya kan 250 kilo. Kita masuk ke Excel, tapi aku hitung ulang kok santai. Nah, kita hitung dulu pembebanannya. Ini gak jelas sih sebenarnya. Jadi, kemarin tuh sebenarnya ada triplek. Nah, triplek ini tapi gak tak masukin sebagai beban karena ya kalau menurutku udah nggak seberapa perlu dimasukin. Tapi tergantung juga kalian mau masukin apa enggak. Kalau triplek ini mau dimasukin ya nggak apa-apa, kalau dimasukin ya nggak apa-apa, tergantung kalian. Kalau aku nggak tak masukin karena ya 3 milimeter tebelnya kan nggak terlalu tebel juga kan ya nggak usah nggak apa-apa gitu. Toh nanti juga hampir sama tetap beratnya gitu. Nah, di sini kita akan hitung berat beban duduknya aja atau beban 250 kilo. Nah, kayak gini cara ngitungnya. Kalau pakai beban garis,
Yes. Ini gridnya yang hidup di sini ya, buat garis bantu. Nah, kita hidupin lagi wis gridnya wis. Agak bingung sih tapi gak apa-apa lah. Jadi grid yang dua ini aku define itu buat bikin garis bantu pembebanannya. Jadi nanti pembebanan garisnya itu cuma sampai sini, di daerah sini, sama sini, sama sini. Nah, bebannya itu ukurannya itu kan kita total dulu nih. Kalau panjang sini ke sini itu berapa? Kita cek. Pakai pakai bebas sih, mau pakai ini ya juga bisa, mau pakai yang garisan di sini juga ada juga bisa. Kita cek aja pakai ini. Panjangnya berapa? Ya, betul. Nah, oke. 255 mm. Nah, kita input di sini. Kita bikin baru ya. Ini jangan dihiraukan. Ini ya hitunganku kemarin lah. Tapi kita buat contoh aja sekarang. Jadi dimensi atau geometri lah. Geometri plat baja landas. Wes. Tur baja landas ini dia tuh beban beban pertama kali yang diassign di final nanti. Jadi ada pembebanan kan itu nanti bebannya buat alas ini dia plat tebal 10 mm seingatku. Jadi langsung aja geometrinya ini. Geometri pertama kita tadi panjangnya sebesar 255 di sisi kanan. Sisi kiri juga sama pasti 255 yang di sini. Terus habis itu di sini kita ukur kan 640. Nah, kenapa kok ini pakai 600 Mas di perhitungan Mas dulu? Karena kalau kalian kalau lebih kalian lihat lagi lebih dalam. Nah, 6 kan 640 kan itu kan panjang ketika as to as alias dia itu ada tambahan 20 di sisi kanan dan sisi kiri buat si dimensi profilnya. Nantinya saat si profil ini dibentuk 3D sebentar ya. Kita extrude. Tek. Nah, nah ini kan nantinya kan kalau kalian di relief kan dia kan nggak sampai ke as, dia sampai sampai ke sini aja gitu. Nah, akhirnya jangan pakai dimensi 640 karena dia benar-benar as to as gitu. Karena dia pasti ke sini. Jadi apa ya istilahnya itu kalian harus juga bisa kira-kira ini kalau di as to as segini di reliefnya berapa dimensinya. Nah, itu jangan langsung ditembak pakai ukuran SAP, pakai ukuran yang kalian udah direliefin dulu. Setelah itu balik lagi ke view standar aja. Berarti kan kalau 640 kan as to as. Berarti kalau dia panjang sebenarnya nanti itu di tengah-tengah sini itu tie chordnya itu 600 karena dia dipotong 20 di kanan 20 di kiri. Jadi kita beri 600. Udah selesai ini. Nah, setelah itu kita total dulu. Ini berapa total panjangnya? Kan kita mau beban garis. Beban garis kan itu kan kilogram per meter. Berarti buat nyari beban garis kita perlu tahu dulu panjangnya berapa total tadi. Kita total pakai sum aja langsung. Nah, berarti panjangnya itu 1110 mm. Atau kalau kita konversi ke meter, tinggal bagi aja 1000. Berarti 1,11 meter. Eh, nah, terus selanjutnya beban dari KJI itu kan beban KJI itu di tengah bentang dia diberi 250 kilogram. Ya wis, tinggal bagi aja. Jadi akhirnya bagi ini kayak gini. Ya wis, berarti beban apa ya? Gak cukup lah. Wis mer ngono ae lah. Beban mer kita langsung 250 dibagi 1,11. Woi, hasilnya ketemu. Jadi beban merata yang kita apply itu 225,2252 kg per meter. Nah, gitu cara pakai beban merata. Jadi ini nanti kita masukin. Nah, setelah itu kita masukin wis
bebannya. Yang pertama kita masukin di tengah dulu biar gampang, karena ini yang paling gampang. Kita masukin, ah di tengah ini kita define, assign, kita assign, terus frame load, masuk ke distribute. Nah, distribute ini beban rata. Oh iya, ada yang lupa. Sebelum kita masuk ke bebanan, kita define dulu bebannya. Saya hampir lupa. Kita masuk ke define, ke load pattern, terus kita define dulu bebannya. Di sini ada depth buat beban mati. Kita add new. Oh iya sama sih. Langsung live ya berarti. Kita namain live karena date-nya ada di sini. Jadi kita define beban hidupnya dulu. Kita live. Terus kita ganti tipe bebannya itu live. Terus ini nolin karena apa? Kita mau input bebannya sendiri. Self multiplier ini dia itu nandain buat dia misal date satu itu berarti dia itu bebannya itu satu dari jembatan ini gitu. Nah, kalau solventnya ini kita beri angka di lift, berarti nanti beban hidupnya, beban 250 ini plus beban jembatan kita. Jadi akhirnya ini nolin aja. Kita nolin, terus add new. Wis, udah selesai load pattern yang kita buat atau pattern pembebanan yang mau kita pakai yaitu dead load sama. Dead load sama ini, apa namanya? Sama beban hidup. Nah, setelah kita load patternnya define, langsung oke. Masuk ke load combination langsung. Jadi di sini kita add new combo, kita bakal namain combo KJI gitu aja wes. Combo KJI, terus kita bikin ini linear aja. Nah, terus kita masukin pattern load tadi yang udah kita define, date-nya. Kan masih ingat kan di materi pertama tadi itu scale faktornya buat yang beban mati itu 1,1. Dikaca 1,1, terus add, terus kita yang satunya lagi lift, beban hidup. Liftnya kan ada 1,8. Nanti kita klik aja 1,8, terus add, selesai. Jadi kombinasi pembebanan kajinya selesai. Terus oke. Nah, udah selesai. Balik lagi kita ke assign beban. Jadi kita klik dulu elemen yang mau kita assign, kita klik ini, terus kita assign, terus kita ke frame load, kita ke distribute. Nah, di sini kita pilih live atau live hidup karena kita mau assign beban hidup atau beban tambahan pada strukturnya itu. Kita assign load tipnya mau force atau gaya, direksi apa arah gayanya. Ini ada beberapa yang dipilih, misal arah X berarti dia manut sumbu arah X, di arah Y manut sumbu arah Y ke sana gayanya. Di arah Z berarti dia gayanya entah ke atas atau ke bawah tergantung angkanya minus apa plus. Kalau gravity dia mesti plus berarti ke bawah sesuai arah gravitasi bumi. Nah, jadi akhirnya kita taruh gravity aja biar lebih gampang. Ini jangan lupa diklik dulu lah ya tadi ya. Setelah itu jangan pakai uniform load karena kita mau assign bukan di 640 tapi di 600. Nah, kita klik dulu yang absolute karena kita mau panjangnya sesuai 600 sama yang kita hitung. Kalau kita relatif, kita harus cari tahu dulu 600 ini relatifnya itu 3/4 batang kah, setengah batang kah, atau 1/4 batangnya kah. Nah, itu lebih sulit. Kita absolute aja. Jangan lupa untuk idenya, apa namanya, satuannya samain juga sama yang kalian hitung tadi, kilogram per meter. Ini masih ke kilogram per milimeter. Jadi ganti dulu cara gantinya. Ya wis ini close dulu aja di sini sama di sini. Kita ganti ke kilogram per meter di sini. Nah, balik lagi ke assign, distribute. Kita atur ulang kayak tadi. Udah selesai. Nah, kita masukin absolute distance-nya ini misal awalnya 0, terus yang sini kan 600 mm. Kita hitung aja. Berarti 600 mm itu sama dengan meter berapa? Kita bagi 1000. Berarti 0,6. Nah, di sini 0,6 berarti 0,6 meter. Bebannya sebesar 225,2252. Di sini sama 225,2252. Wes, selesai gitu. Tinggal apply aja langsung. Tek.
Oh, berarti turun tak santai saya pecinta turun tak petek mau. Nah, berarti kita tekan langsung apply. Nggak keluar karena kita belum pilih menu yang kayak ini. Kita mau keluarin bebannya tadi yang udah kita assign. Kalau belum keluar, tekan display, tekan show object of assign, frame, tekan leave, terus apply. Der. Tuh, kamu tuh. Bentar ya. Nah, coba. Waduh. Kayak subnya error deh. Soalnya dia gak mau ngeluarin beban yang udah kita assign. Coba ya, tak refresh dulu. Nah, kita buka ulang. Nah, udah keluar. Jadi nanti itu aplikasi subnya tuh error. Jadi beberapa kali karena ya mohon maaf kita kan sebagai mahasiswa belum punya pendapatan nggak bisa beli sub yang original. Jadi kita subnya pasti crack atau bajakan ngambil di website Google lah, apalah itu YouTube. Nah, jadi kadangkala itu sub itu errornya kayak gitu tadi, semacam contohnya kayak udah desain beban tapi nggak mau keluar mas garisnya. Nah itu kesalahan dari si crack-crackannya subnya itu. Tadi maklumi aja karena emang sub crack. Jadi kayak ya wis, toh itu kamu gak bayar gratis. Jadi ya wis, maklumi aja kalau ada kesalahan softwarenya gitu. Tapi kesalahan tadi masih bisa. Soalnya aku juga pernah dulu pas mau analisis jembatan di KCI, yang error malah pas perhitungan. Jadi hasilnya tuh beda setiap kali kita buka. Nah itu harus pastiin juga kalian. Kita cek ulang wis, pembahasannya udah bener apa enggak. Kita klik kanan elemennya, terus kita ketik load. Udah bener nih. Loh, Mas kok 0,22 kan tadi 225,22. Nah, karena emang ini kilogram per milimeter. Kita ganti ke kilogram meter. Nah, 225,22. Udah bener sesuai kita yang assign tadi. Selesai. Sekarang kita assign samping kiri dan kanannya. Karena ini sama simetris ya, samping kiri kanan. Kita klik aja dua-duanya kayak gini. Nah, selesai nih. Tapi yang samping kiri sama kanan ini agak susah karena kita define-nya itu di tengah-tengah sini sampai sini aja, gak mulai dari titik nolnya. Jadi caranya kayak gini, kita assign, kita ke framework lagi sama kayak tadi, ke distribute, terus kita tentuin dulu. Misalkan panjangnya ini kan dimulai dari nol, berarti yang di sisi sini pasti dia itu 2,255 milimeter alias 0,255 kalau di meter. Jadi ini nol ini menandakan yang di nomor satu ini awal titik dari elemen kamu. Jadi kita anggap aja nolnya itu ini. Karena emang elemennya bermula dari sini. Nol ini kita ganti 0,255. Wes. Berarti nanti dia mulai dari sini beban garisnya. Nah, benar. Terus titik duanya itu letak beban garis kita berakhir. Kita mau berakhir di sini. Berarti simpel aja, tinggal kali dua angkanya. Karena ya panjangnya emang sebesar itu. Kali dua aja langsung. Berarti 0,51. Wes. Nah, hasil dari ini kan 0,51 kita masukin ke sini biar dia berhentinya di sini sesuai sama yang kita mau. Nah, untuk bebannya kan udah sama kayak tadi. Cuman kalau mau masukin ulang tadi ya ketik ulang aja komanya. Nah, udah selesai. Kita apply. Duar. Nah, sekarang udah muncul beban kita dan udah selesai. Tinggal kita run sekarang. Nah, udah selesai. Kita run. Cara cepat, cara aja cara cepat sih wis. Cara buat run tuh bisa tinggal tekan tombol play ini.
run analis. Cuman ada shortcutnya itu tekan F5 aja. F5. Tek. Nah, ada pilihan set load cache to run. Ini kalau semisal kalian mau run dead-nya aja juga bisa, misal ngeran live-nya aja juga bisa. Kalau di run semua ya juga udah semua ini di action. Tinggal pilih nih run download cache atau run gitu. Terus ya wes tinggal run aja. Run now. Tunggu saatnya berpikir. Oh, Mas, kok jembatannya pelek ngono, kayak kumis. Nah, kok jelek. Nah, ini karena emang sapnya agak lebay kalau nunjukin lanjutan. Jadi jangan khawatir karena bentuk jembatan hasilnya kayak gini. Gampang aja, tinggal ke display, ke show deformed shape. Nah, cek di sini. Dia tuh kan otomatis skala skala faktor siluetannya begini. Kalau mau lebih nggak alay, kalau mau lebih nggak alay atau lebih normal, dia kan otomatis scalingnya. Nah, tekan aja user define, mau semisal diperkecil 0,5 gitu. Nah, ya wis, kita ganti 0,5 terus kita oke atau apply, kita apply di sini, unapply. Nah, ini apply. Tek, jadi normal lagi, nggak seberapa alay kayak tadi kayak kumis. Nah, buat kan ini kan berdasarkan date-nya. Kita mau lihat berdasarkan beban kombinasi yang udah kita define di awal. Tinggal ganti aja di display format shape, combo KJI tadi. Terus ini mainin otomatis aja biar tahu, biar agak tahu lah bagian di sini yang melendut gitu. Terus ini juga kita centang counter option. Kita tekan berdasarkan ketinggian atau arah atas dan bawah, arah Z. Nah, ini kan ada UX UY itu apa? UX itu nanti nunjukin runtutan dari apa ya? Dengan titik nolnya itu dari garis ke belakang dan ke depan. Alias dia tuh X kan garis ini, berarti dia itu titik nolnya itu di sini, dia nunjukin runtutan ke sini sampai ke sini. Kalau arah Y dia itu ke sana, ke garis yang mana ya? Ke garis yang ini. Jadi dia tuh titiknya itu di sini, terus dia nunjukin runtutan ke arah sini sama sini. Kalau UZ dia berarti nunjukin urutan dari atas ke bawah. Jadi misal garisnya ini berarti urutannya bisa ke atas atau ke bawah gitu. Itu sumbu-sumbu aja siapa titik nolnya aja sih. Terus habis itu kita tekan kubik curve biar biar jembatannya itu benar-benar melengkung, nggak cuman wire shadow aja. Terus kita apply. Aduh, kelihatan bagian tengahnya yang paling melengkung ini. Berarti itu udah benar. Dan pas arahnya tadi gak ada warning ataupun apa, berarti analisis kalian yang kalian lakukan udah benar. Terus kita cek ledutannya berapa. Kita tekan di midpoint, kita tekan. Oh, karena ini masih meter, angkanya kan 0,0000 gini, sulit dibaca. Ganti dulu ke milimeter. Ganti ke milimeter, lebih gampang dibaca. 1,09. Loh, Mas kan punya Mas tadi katanya 2,478 atau 2,487. Kenapa kok ini cuma satu? Karena di proposal aku tahun kemarin tuh ada yang namanya faktor pengali. Apa itu faktor pengali? Faktor pengali itu suatu faktor yang kemarin tuh nyarinya itu kami tuh bener-bener kayak orang mau nipu orang sih. Karena tujuan kami emang mau nipu kalau di SAP kami dapatnya lebih kecil lagi daripada hasil yang kami tunjukin. Jadi kami nemuin faktor melalui beberapa artikel yang bagus itu 2,1. Kita kali aja ini pakai angka 2,1. 1,9055 kali 2,1. Nah, loh Mas, hasilnya 4. Beda dengan 1,9 sih 1,09. 1,09055 kali 2,1. Loh, mana hasilnya lebih lebih bagus daripada yang aku desain karena ya emang tadi aku agak lupa-lupa sedikit desain jembatannya yang bener kayak kemarin tuh gimana gitu. Jadi ini lebih bagus karena ya emang kayaknya ada beberapa aspek kayak sudut-sudut ini ada yang beda sama jembatanku kemarin gitu. Jadi ya itu normal lah. Soalnya kalau mau desain jembatannya sama dua kali itu harus lihat persis desain sapnya yang kemarin kalau dari aku sendiri. Jadi ini hasil untanya dan ini masih bagus,
masih lolos di bawah 2,5. Ya, mendekati 2,5 lah kalau misal dikali 2,1 gitu. Sudah selesai sih sebenarnya analisisnya. Kan nih, tak tunjukin lagi satu lagi. Aku akan buka sub yang jembatanku kemarin. Sik. Hmm, sub fix. Nah, ini. Masih loading ya, sabar ya. Kalian bisa langsung buka dua file sub secara bersamaan, tapi caranya nggak lewat file ini atau open, tapi kalian harus klik filenya dari luar kayak gini. Jadi nanti bisa buka file, buka dua file sub bersamaan gitu. Nah, ini yang aku katakan tadi. Ini 5 model yang udah aku temuin. Ini tak kali faktor buat cari urutan aktualnya seberapa. Nah, ini model yang aku pakai. Urutan aslinya tuh sebenarnya model kayak gini tuh tadi 1,185. Tapi kok entah malah lebih kecil daripada 1,185. Berarti kayaknya ada yang beda. Nggak kayak sama kayak yang aku analisis kemarin gitu dari model ini. Lebih bagus malah ini. Mana ya kalau keluar ya subnya yang jembatan asli ya. Nah, kesuwen lah. Kita ini kita oke aja langsung. Kita keluar dari mode analisis. Setelah itu kita lihat langsung aja dari open. Save. Kita ke directory file sub yang udah kita siapkan. Open. Nah, ini file sub jembatanku kemarin. Ini hasilnya benar-benar persis sama yang aku presentasiin. Kita F5, kita run. Ini ada banyak karena aku coba-coba. Nah, udah nih. Udah melendut. Kita cari tahu di sini seberapa. Loh, persis sama yang di Excel 1,185 kalau dibulatin. Nah, jadi seperti itu sih analisis hubnya kalau kalian mau analisis jembatan pelengkung nanti di KCI. Jadi bebannya ya cuman beban hidup aja karena beban kendaraan karena sekali lagi ini jembatan model bukan jembatan sebenarnya gitu. Terus kalau mau lihat berat juga bisa. Cara lihat berat itu nanti kita tekan Ctrl T, Ctrl T atau di sini bisa di display show table. Nah, ini Ctrl T ya shortcutnya. Terus kita display di kalau di sub itu di order definition, di group data, di mass and weight. Terus kita oke. Nah, ini beratnya 38,01 kilogram. Sama persis sama yang aku desain yang kemarin. Ini, Mas, dari yang tadi dong Mas yang barusan didesain. Oke. Ini tak lihatin yang tadi baru didesain. DP endi mau rek? Nah, ya ini. Nah, ini tadi yang baru kita desain. Jadi run ulang lagi buat tingkat berat. Kita run. Nah, dapat nih. Tinggal Ctrl T. Kita klik yang tadi di other definition, group data, message back, kita oke. Wes keluar. Oh, ternyata lebih enteng. 37,9. Nah, berarti ada yang beda dari kita defend. Tapi malah lebih bagus karena dia lebih enteng, urutannya lebih kecil. Nah, kalau kataku jangan senang dulu, jangan berbahagia dulu ketika kalian berhasil gini. Kenapa? Karena dalam kasusku kemarin, aku udah nemu jembatannya bagus. Tapi pas aku buka besok harinya, dia angkanya berubah, menutupnya makin jelek. Karena apa? Sekali lagi, sub ini bajakan, bukan sub ori. Jadi ada bug-bug tertentu yang bikin kesalahan saat analisis. Jadi harus kalian pastiin, jangan langsung seneng, tunggu aja besok. Siapa tahu angkanya berubah. Kalau berubah ya wes
Ya wis pasrah aja, kalian harus desain ulang lagi kalau misal lebih jelek. Kalau nggak berubah ya wis kalian bersyukur karena ada nemu jembatan yang bagus gitu. Karena udah selesai. Terima kasih. Apa? Iya. selama 10 menit. Yang kedua, peserta yang bertanya dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu dan menunggu moderator untuk mempersilahkan menyampaikan pertanyaannya. Sebelum menyampaikan pertanyaan, peserta dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan menyebutkan nama dan asal prodi. Yang ketiga, pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Dan yang terakhir, feedback hanya dilakukan satu kali. Baik, langsung saja kita mulai sesi pertanyaan jawab kali ini. Saya persilahkan kepada peserta untuk bertanya. Baik, saya umumkan kembali bagi peserta yang akan